Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Hayanis? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah masuk lagi orderan di sahabat Hayanis. Ini saya ada pesanan pastel sayuran telur ya isinya ya. Insya Allah resep yang akan saya bagikan menghasilkan pastel yang bentuknya gemoy dan juga rasanya sangat renyah ya. Ini dia bahan-bahan untuk isiannya. Sudah ada kentang sebanyak 500 gram yang sudah saya potong dadu dan cuci bersih. Wortel sebanyak 1 kilo. Dan untuk bumbuannya di sini 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih sudah saya iris halus. Lalu daun bawang ditambah daun seledri. Kemudian ini untuk bumbu-bumbuannya ada garam sebanyak 1 sendok teh, lada bubuk 1 bungkus, kaldu ayam 1 sendok teh dan gula 1 sendok makan. Sekarang kita akan membuat isiannya. Di sini sudah saya panaskan sedikit minyak. Kemudian saya masak ini ya, bawang putihnya terlebih dahulu sampai tercium baunya yang harum. Kemudian bisa dimasukkan bawang merahnya. Nah ini untuk bumbuannya cukup diiris aja ya teman-teman, nggak perlu diulek-ulek, nggak apa-apa. Disesuaikan saja sama selera teman-teman. Nah ini kita masak hingga benar-benar harum ya bawang merah dan bawang putihnya. Setelah itu bisa kita masukkan wortelnya terlebih dahulu. Ini wortelnya karena teksturnya agak keras, jadi bisa kita masukkan wortel terlebih dahulu. Kita oseng-oseng ya sampai benar-benar merata panasnya. Setelah wortelnya dimasukkan, ini lalu kita masukkan kentangnya ya teman-teman. Jadi nanti yang dimasukkan itu wortelnya terlebih dahulu, baru kemudian kentangnya. Untuk ukuran bandingannya wortel 1 kilo dan kentangnya itu setengah kilo ya teman-teman, atau 500 gram. Kemudian bisa kita tambahkan sedikit air ya. Jadi ini kita mau mematangkan kentang dan wortelnya dulu. Kita tambahkan air, nanti bisa kita tutup ya dengan tutup panci agar nanti matangnya itu benar-benar empuk ya. Untuk wortel dan kentangnya bisa kita masak sampai airnya menyusut. Nah ini setelah airnya menyusut langsung bisa kita masukkan daun bawangnya dan daun seledrinya. Saya memakai daun bawang sebanyak 3 batang ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa nih channel sahabat Hayanis di subscribe dan di like juga ya video-videonya. Mudah-mudahan teman-teman suka. Dan boleh banget untuk di share, jangan lupa dikasih komen biar makin semangat ya teman-teman. Selanjutnya akan saya masukkan bumbu-bumbuannya. Nah ini nanti teman-teman bisa tes rasanya ya. Dan ternyata kalau untuk lidah saya ini masih kurang, jadi saya tambahkan lagi micin sebanyak 1 sendok teh. Sekarang saya siapkan untuk proses pembuatan kulit pastelnya ya teman-teman. Ini sudah ada tepung terigu sebanyak 1 kilo, protein rendah aja. Lalu ditambahkan dengan setengah sendok teh garam. Bisa kita aduk. Setelah itu campurkan dengan margarin sebanyak 150 gram. Ini margarinnya tidak saya lelehkan ya teman-teman, dalam keadaan utuh. Nanti ini kita campur, kita aduk-aduk dulu hingga merata. Ya, boleh dengan sendok dulu atau spatula. Kita aduk-aduk. Ini udah pas banget ya resepnya ya teman-teman, jadi bisa banget tanpa telur. Setelah itu bisa kita menggunakan dengan tangan. Nah ini tangan sudah saya cuci bersih ya teman-teman, jadi bisa langsung kita aduk-aduk.
Nah, ini nanti akan seperti butiran-butiran bentuknya, dan setelah itu bisa ditambahkan dengan air. Di sini saya memakai air es, cuma kalau teman-teman mau pakai air biasa enggak apa-apa ya. Untuk ukuran airnya nanti disesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing di rumah, karena kan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau untuk saya ini sebanyak 300 ml. Nah, setelah bentuknya seperti ini, untuk yang terakhir bisa ditambahkan dengan minyak goreng. Jadi untuk di akhirnya itu saya menggunakan minyak goreng sekitar 50 ml. Kita aduk-aduk terus hingga nanti kulit pastelnya itu menjadi elastis ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman perhatikan di video bentuk atau tekstur kulit pastelnya. Ini resep untuk 1 kilo. Nah, ini sudah kalis. Kita diamkan terlebih dahulu ya, kita tutup, bisa menggunakan kain bersih atau tutup ya, apa aja. Nah, ini sekitar 15 menit ya, tadi sudah kita diamkan terlebih dahulu. Ini bentuk kulitnya lebih elastis ya teman-teman, tidak terlalu lengket atau lembek, jadi benar-benar sudah pas ukurannya. Nah, sekarang saya akan membagi adonannya biar lebih merata bentuknya ya. Jadi di sini saya mau timbang. Saya mau menimbangnya dengan ukuran sekitar 25 gram ya untuk masing-masing pastelnya. Nah, ini setelah ditimbang nanti disiapkan di wadah seperti ini ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dalam kondisi tertutup ya. Jadi seperti ini, kalau sudah disiapkan bisa kita tutup kembali. Ini fungsinya agar adonan tidak mengering. Kita lanjut untuk proses pengisiannya. Untuk sebagai isian tambahan, karena ini requestannya memakai telur, sudah saya siapkan telur sebanyak 3 butir. Nah, untuk 1 butir itu saya bagi sebanyak 10 potong ya. Nah, ini isiannya yang sudah tadi kita masak. Bisa langsung kita siapkan untuk mencetak pastelnya. Ini sudah saya siapkan alasnya. Saya menggunakan tutup box ya teman-teman, karena bentuknya juga yang lumayan lebar. Jadi untuk membuat kulit pastelnya di sini saya tanpa cetakan ya. Jadi cukup menggunakan alat sederhana. Di sini saya menggunakan botol minum. Nah, botol minum seperti ini ya teman-teman, untuk menggilas atau menggiling adonannya. Bisa kita pipihkan adonannya. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Tapi ini insya Allah untuk bentuk adonannya itu elastis. Jadi kalau digoreng insya Allah tidak gampang bocor ya teman-teman. Sudah selesai kita giling ya, lanjut akan kita isi sekitar 1 sendok makan untuk isian sayurannya, lalu ditambahkan dengan potongan telur rebus. Lalu bisa kita lipat ya. Untuk melipatnya bisa teman-teman perhatikan. Nah, untuk ujungnya itu kita langsung pipihkan ya teman-teman. Jadi biar benar-benar rapet untuk pinggirannya. Jadi harus benar-benar pipih dan juga adonannya itu menyatu. Tuh, lihat ini benar-benar elastis bentuknya. Nah, setelah pipih seperti ini, langsung kita membuat pinggirannya. Untuk membuat pinggirannya seperti ini ya teman-teman, bisa perhatikan caranya. Jadi tanpa cetakan insya Allah kita bisa membuat kulit pastel yang sangat cantik. Tuh, lihat Masya Allah. Ini nanti pas digoreng insya Allah mengembang ya teman-teman. Jadi kelihatannya pastelnya gemoy-gemoy. Caranya gampang banget kan? Alhamdulillah. Ini sudah selesai sebanyak 30 pieces saya isi. Dan untuk sisanya ini nanti untuk pesanan sore ya teman-teman. Jadi ini untuk pesanan pagi sebanyak 30 pieces saya goreng dulu.
Nah, ini sisanya nanti akan saya simpan di dalam lemari es atau di dalam kulkas. Nah, ini pastel yang sudah selesai siap digoreng. Sudah saya siapkan minyak untuk menggoreng ya. Ini sebanyak 1 liter. Jadi untuk bentuk pastel yang cantik atau nanti ada gelombang-gelombangnya, itu tipsnya minyaknya harus benar-benar panas. Nah, ini juga tips biar pastelnya itu tidak becek ya teman-teman. Jadi pas kita makan pastelnya itu kering, tidak menyerap minyak. Untuk resep ini teman-teman gak usah khawatir ya, nanti pastelnya pecah atau apa. Insya Allah ini nanti pastelnya benar-benar kokoh dan juga renyahnya insya Allah awet ya. Jadi untuk pinggirannya itu benar-benar nanti renyah, tidak mengeras atau juga alot. Jadi benar-benar pas ukuran resepnya. Nah, ini kita goreng sampai dia benar-benar matang kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah setengah matang bisa kita sedikit kecilkan apinya. Untuk ukurannya sedang cenderung kecil ya, dengan api sedang. Nah, ini kita balik biar matangnya benar-benar merata. Jadi ini cukup untuk 10 pieces pastel ya teman-teman. Insya Allah bentuknya juga jadi sangat bagus ya. Lihat ada gelembung-gelembungnya di kulit pastelnya karena dengan menggunakan minyak yang sangat panas. Nah, ini sudah kuning kecoklatan ya, sudah matang teman-teman. Ini bisa langsung saja kita angkat. Insya Allah ini matangnya sudah sangat pas, membuat pastelnya sangat renyah. Bentuknya lihat teman-teman sangat gemoy ya. Jadi buncit-buncit semua bentuk pastelnya. Isinya juga insya Allah padat ya. Bikin pelanggan itu jadi ketagihan. Insya Allah ini cocok banget untuk dijadikan cemilan atau isian snack box ya, atau juga bisa dihidangkan ketika arisan atau juga ketika kumpul-kumpul. Insya Allah nih jadi rebutan, rasanya benar-benar pas. Ini dia sudah selesai sebanyak 30 pieces pastelnya ya, tuh lihat mengering ya teman-teman, tidak banyak menyerap minyak. Nah, ini bisa teman-teman lihat bentuknya ya, ada gelombang-gelombangnya dan juga sangat kokoh ya. Jadi insya Allah ini renyahnya tahan lama. Nah, ini akan saya perlihatkan bagaimana dengan isiannya. Tuh Masya Allah, ini renyah banget ya karena memang baru matang juga. Tapi nanti ketika sudah dingin pun untuk pinggirannya itu tetap renyah ya teman-teman. Jadi enggak keras dan juga tidak alot. Bismillah. Masya Allah, ini benar-benar rasanya pas, apalagi ditambah dengan rawit. Nah, untuk pengemasannya saya menggunakan plastik ukuran 10 x 15 ya teman-teman. Jadi ini bisa membuat pastelnya itu tertutup rapat. Jangan lupa kita tambahkan dengan cabai rawit sebagai pendampingnya. Insya Allah ini benar-benar hidangan yang cocok banget untuk dijadikan cemilan atau juga dijadikan snack box. Pokoknya cocok banget dijadikan ide jualan buat teman-teman semua. Untuk pastel yang saya buat ini saya jual dengan harga sekitar 2.500 per pieces ya teman-teman, karena bentuknya yang gemoy-gemoy dan juga rasanya yang mantap. Insya Allah membuat pelanggan sangat tertarik untuk memesannya. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.